Oke, kali ini saya akan mencoba menjalankan YOLO Egg. Pertama, buka link ini modals.roboflow. Jadi di sini oleh RoboFlow telah disediakan beberapa tutorial untuk YOLO, diantaranya ada YOLO Egg, YOLO V5 dan lain sebagainya. YOLO Egg itu masih dibagi lagi menjadi YOLO Egg PTorch sama YOLO Egg Darknet, dan ada beberapa lagi. Nah, untuk yang disediakan RoboFlow itu YOLO Egg hanya tersedia untuk YOLO Egg PTorch. Mungkin kalau ingin mencoba YOLO Egg Darknet atau YOLO Egg SLM itu bisa dicari di GitHub. Oke, langsung saja ke Google Colab. YOLO Egg ini format datasetnya adalah menggunakan VOC. Berbeda dengan YOLO V5 yang menggunakan format yang berbeda. Jadi memang YOLO Egg, YOLO V5, YOLO V4 itu memiliki format dataset yang berbeda-beda. Oke, yang pertama adalah cloning repo dari GitHub dan menginstal requirement.txt. Ini maksudnya adalah menginstal semua package yang dibutuhkan dalam menjalankan YOLO Egg ini. List dari package tersebut ada di dalam requirement.txt. Kalau kalian membuka, akan ada beberapa nama package yang diperlukan. Oke, install. Nah, sebelum menjalankan YOLO itu kan membutuhkan GPU. Jadi di Google Colab pastikan kalian sudah menggunakan GPU. Bisa dilihat di setelan notebook dan ini. Ini perlu diketahui bahwa Google Colab ini yang versi gratis penggunaan GPU adalah dibatasi. Jadi kalau versi gratis itu penggunaan tidak lebih dari 12 jam menggunakan GPU. Dan GPU yang disediakan apabila kalian upgrade ke versi Pro itu juga akan mendapat GPU yang lebih berkualitas dan storage yang lebih besar. Kalau yang gratis ini ada sekitar 60 GB ya, 60 GB storage sementara. Nah, ini requirement install strap V, strap E, titik, kemudian torch itu diinstal dalam folder YOLO Egg di sini.
karena ini komennya, maksudnya CD itu masuk dalam YOLO-X kemudian menginstal dari komen-komen ini. Dan ini PyTorch sama CUDA itu memiliki kompatibilitas. Jadi CUDA versi 11 itu tidak sembarangan menginstal PyTorch, jadi harus disesuaikan versinya. Oke, sudah selesai untuk menginstal dependencies dari YOLO-X. Selanjutnya adalah menginstal NVIDIA Apex. Jadi ini seperti fitur yang dibutuhkan oleh GPU NVIDIA. Kita jalankan. Ini sedikit lama untuk install NVIDIA. Cloning ini dilakukan di folder konten. Jadi kan tadi masuk dalam folder YOLO, kemudian menginstal dependencies. Nah, untuk NVIDIA Apex ini yang tadinya lokasinya di YOLO, kemudian kita keluar menuju ke folder konten. Folder konten itu ini. Kemudian cloning Apex ini. Sebenarnya kita itu bekerja di direktori konten dari banyaknya direktori yang disusun oleh Google Colab. Jadi seperti ini kalau kita menelusuri hierarki dari direktori Google Colab, ada banyak sekali folder. Salah satunya jika kalian menginstal library akan masuk di folder lib ini kalau nggak salah. Kalau kita kerja biasanya di sini, di konten ini ya, di sini. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai untuk install NVIDIA Apex, sudah selesai. Bisa dilihat di sini, terdiri dari beberapa folder. Selanjutnya adalah install PicoCoTools. Run. Jadi PicoCoTools itu sebuah tools untuk mengolah dataset Coco. Kemudian ini kita masuk dalam proses memasukkan dataset custom. Dataset yang kita masukkan untuk dilatih. Pertama ini dulu kita install package RoboFlow. Nah, sebenarnya
ada dua format dalam kita mengambil dataset dari RoboFlow. Ini adalah format yang pertama. Jadi format yang pertama itu kita mengambil dataset dari repo pribadi di RoboFlow kita. Kita masuk saja RoboFlow. Kalau kita mengambil dataset pribadi milik kita di RoboFlow, nanti kita perlu running ini, install dependencies packages RoboFlow, dan nanti salin. Nah, formatnya seperti ini. Itu adalah format yang pertama. Format yang kedua itu misalnya kita mengambil dataset publik, dataset open source yang disediakan oleh RoboFlow. Nah, ini misalnya ini adalah dataset pribadi saya. Export. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa setiap YOLO itu memiliki format dataset yang berbeda-beda. Misalnya untuk YOLO V5, YOLO V4 PyTorch, YOLO V3 Keras, itu adalah datasetnya itu berekstensi TXT. Tapi kalau untuk YOLO Egg itu ekstensinya adalah XML, karena YOLO Egg menggunakan dataset jenis VOC. Seperti itu. Nah, karena kita menggunakan YOLO Egg, maka kita menggunakan Pascal VOC. Continue. Oke, nah ini adalah format pertama mengimport dataset dari RoboFlow ke Colab, adalah seperti ini format yang pertama. Sedangkan format yang kedua itu kita mengambil dataset open source RoboFlow disediakan di sini. Nah, ini ada cukup banyak dataset gratis yang disediakan oleh RoboFlow. Kita mengambil salah satu saja yang ukurannya kecil saja. Oke, ini kita coba catur ini. Selain RoboFlow yang menyediakan dataset open source, sebenarnya sangat banyak situs-situs atau perusahaan yang menyediakan dataset untuk object detection secara gratis. Misalnya adalah Google. Google ya memiliki sendiri, sepertinya kalau tidak salah ada 5 juta image. Kemudian ada lagi Microsoft open source dataset, itu biasa disebut dengan MS Coco. Microsoft open source dataset dalam format Coco. Coco itu ekstensi filenya adalah JSON. Oke, kita mengambil dataset catur open source dari RoboFlow. Ini
di sini kita memilih Pascal karena kita menggunakan YOLO X continue. Kalau mau di download zip ini nanti diupload manual. Jadi nanti kalau menggunakan download zip to komputer itu kita melakukan 2 kali kerja karena dari server RoboFlow kita ambil ke lokal, kemudian kita upload ke Colab, dan itu lama. Kita show kode saja, jadi nanti alurnya adalah dari RoboFlow langsung diambil ke Colab. Jadi yang mendownload itu bukan komputer lokal tetapi komputer server yang disediakan oleh Colab. Itu jauh lebih cepat. Oke, seperti ini kalau kita mengambil dataset open source dari RoboFlow, copy, yang ini tadi ya. Oke, kita akan menempatkannya di folder konten. Karena sebelumnya kita berada di folder APEX. Nah, untuk import dataset open source itu kita mendapatkan link, kemudian kita tambah beberapa komen untuk mendownload dengan benar di Google Colab. Oke, kita di sini saja. Kemarin kita lihat di sini Google Dataset. YOLO X dokumentasi. Formatnya saya sedikit lupa, jadi kita copy saja. Oke, bukan ini. Bukan ini. Oke, kita lihat yang sudah jadi saja. Ini adalah hasil. Ini adalah Google Colab Master atau sebagai kontrol. Ini sudah kemarin saya sudah menjalankan dan berjalan lancar. Nah, ini dia. Ini adalah komen yang kita perlukan jika kita mengimport dataset publik dari RoboFlow. Kita copy ke sini. Ini link yang sudah kita dapat. Ganti di sini. Dan ini akan di-download di folder konten. Kita jalankan. Jadi sebenarnya ini kalau kita mendownload itu dalam bentuk zip. Jadi bisa diperkirakan bahwa komen ini itu mendownload dalam bentuk zip, kemudian di
unzip. Oke, kita cek apakah sudah ada di folder. Nah, ini dia, ada 3 ini, test, train, valid, dan yang kita butuhkan adalah yang train. Oke, kita sudah mengcopy dataset ke Colab. Nah, ini letak permasalahan error. Nah, saya tidak tahu ini perintahnya bagaimana sehingga saya tidak menjalankan ini. Hapus saja. Di sini jadi kita akan memindahkan dataset train ini yang terdiri dari gambar dan anotasi dalam bentuk XML. Jika kita mau melihat, XML-nya adalah seperti ini. Di sini ada letak di mana labeling. Kemudian di sini adalah nama kelas yang kita labeling. Seperti itu. Oke. Langkah yang perlu kita lakukan adalah ini, membuat directory secara manual saja. Secara manual karena kemarin saya menggunakan perintah ini tetapi tidak berjalan lancar. Kita membuat secara manual folder seperti ini. Oke, kita masuk ke konten, kemudian YOLO-X, dataset. Nah, di sini kita buat folder manual. Folder baru, dataset, VOC devkit. Harus sama persis ya. Oke, VOC devkit sudah, kemudian VOC 2007. Oke. Setelah itu ini kita hapus saja. Atau kita jadikan komentar saja. Dan kita buat sel baru. Oke, kemudian yang perlu kita lakukan adalah memindah file dataset tadi yang terdiri dari XML dan image ke folder VOC devkit. Adalah dengan cara mengcopy seperti ini komennya. Perintahnya seperti ini, kita salin saja. Ini adalah perintah untuk mengcopy file yang berada di train yang terdiri dari banyak file image dan XML tadi ke dalam directory YOLO-X dataset VOC devkit. Oke, kita jalankan. Ini kita lakukan agar ini salah ya, belum saya ganti. Untuk directory asal pengkopiannya kita
salin jalur sini. Oke, seperti ini. Ini kita lakukan agar ini file VOC ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi VOC txt itu berfungsi untuk memisah dataset antara image dan JSON, XML. Oke, untuk jelasnya kita lihat saja filenya. Itu ada di sini. Kita lihat, oke. Nah, di sini nanti akan membuat folder VOC 2007 anotasi yang berisi XML dan VOC 2007 yang berisi image. Folder JPEG image itu akan berisi image. Nah, ini kita bisa tahu bahwa dipisah berdasarkan yang berekstensi XML dan dipisah yang berdasarkan ekstensi .jpg. File ini voc_txt ini juga akan membuat beberapa file konfigurasi. Itu akan disimpan dalam folder image set main dan akan membuat file ini, file konfigurasi train file.txt, test.txt, dan lain sebagainya. Nah, file ini bisa berjalan jika dataset kita yang terdiri dari image dan XML itu sudah berada pada folder voc devkit, dan kita tadi sudah memindahkannya ya. Di sini dataset voc devkit. Oh, ini ada yang salah ini. Seharusnya yang berada pada folder voc devkit itu tidak termasuk dalam foldernya, jadi yang dipindahkan hanya file-filenya ini. Oke, sebentar kita akan merubah. Kita akan mengeluarkan ini file-file ini ke folder voc devkit. Caranya adalah, oke, kita tanya Google saja. Jangan malu bertanya sama Google.
Bentar. Oke. Mungkin ditambah ini ya. Kita coba refresh. Oh, belum bisa ya. Oke, saya tidak tahu. Saya tidak tahu cara mengcopy file yang ada dalam folder, maka kita akan mengakalinya saja. Ini dataset ini sudah kita tidak gunakan karena sudah tercemar. Kita buat ganti namanya saja sehingga nanti tidak akan masuk dalam perintah-perintah kita. Oke, seperti itu. Kita buat folder lagi, dataset. Oke. Nah, kemudian di sini kita hapus saja. Kita jalankan. Jadi nanti folder train itu kita ubah namanya menjadi folder voc devkit dataset. Oke, ini kita ubah menjadi voc devkit. Oke, seperti itu. voc devkit yang berisi anotasi dan gambar. Setelah itu baru kita bisa menjalankan ini voc txt.by ini kita copy saja, kita taruh di sel bawahnya. Nah, untuk menjalankan ini pastikan Anda sudah berada di direktori di mana file voc ini berada. File voc ini berada di direktori YOLO-X di sini. Sehingga kita cek kita berada di direktori mana. Ada di direktori konten, kita masuk ke direktori YOLO agar kita berada di direktori yang sama dengan voc devkit. Oke, sekarang kita bisa menjalankan. Oh, ada kurang ya, ada kurang. Sebelum kita menjalankan, kita buat dulu folder di dalam sini, folder voc 2007, folder baru voc. Nah, folder voc 2007 nanti yang akan diisi oleh folder anotasi, folder cpg image, dan beberapa file konfigurasi. Oke, sudah kita jalankan. Nah, ini sudah terdeteksi ada train dan valid.
train size 144 sehingga validnya adalah 181 dikurangi 144. Bisa kita lihat bahwa VOC 2007 ini sudah terisi anotasi yang berisi file XML dan image JPG email yang hanya terdiri dari gambar. Jadi sudah dipisahkan oleh file ini. Dan di sini image set ini ada konfigurasi yang dibuat oleh voc_txt seperti itu. Ini file ini hanya berfungsi untuk file dengan format VOC. VOC itu ekstensinya adalah .xml. Misalkan Coco itu ekstensinya adalah JSON. Oke, setelah itu kita akan membuat folder lagi. Foldernya adalah VOC 2017 di dalam folder VOC devkit. Oke, di sini kita buat folder baru VOC 2012. Kemudian perintah yang perlu kita lakukan adalah mengcopy konten yang ada di direktori VOC 2007 ke VOC 2017. Copy itu VOC 2007 sama VOC 2012 itu kurang tahu itu maksudnya apa, tapi setahu saya kalau saya browsing itu adalah sebuah perlombaan dataset open source. Lalu apa hubungannya saya juga tidak tahu. Oke, ini ada error. Oh, di sini kurang petik 2. Oke. Nah, sudah. Kita bisa lihat di sini juga akan terisi folder anotasi, image set dan JPEG image yang sama dengan dalam folder VOC 2007. Selanjutnya adalah kita mengganti kelas. Nah, ini dalam YOLO itu memang ada kelas yang harus diganti secara manual. Ada yang harus diganti menggantinya itu lewat sel seperti ini. Jadi dengan metode replace. Jadi file yang sudah ada VOC classes itu kita bisa menggantinya dengan metode replace saja. Ada juga YOLO yang sudah otomatis mendeteksi kelasnya itu ada berapa, dan nama kelasnya itu apa saja itu sudah otomatis. YOLO ada yang seperti itu, ada yang replace dari sel, dan ada juga yang kita harus menggantinya secara manual. Menggantinya dari sini kita kebanyakan ada di VOC_classes itu. Kita nanti kalau misalnya tidak ada metodenya itu penggantinya tidak replace, kita telusuri file yang bernama seperti ini dan kita ganti classesnya. Oke. Kita kan tadi datasetnya kita ambil dari open source RoboFlow. Kita tidak tahu karena kita tidak memberikan kelas sendiri. Jadi kita di sini untuk mengetahui kelasnya
Kita kembali di sini. Oh, ini dia. Biasanya sudah dijabarkan di sini. Atau kalau tidak, nanti kalian fork dataset dan kalian cari di situ, nanti akan ada. Khususnya nanti di labeling, kalian buka gambar yang labeling, nanti kalian cari di situ. Kalau tidak dijabarkan dalam overview, ini sudah diberikan di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 classes. Kita copy saja, ini tutup. Ada 12 classes. Kita ganti. Enter. Oke, kita mengganti classes dalam format VOC ya. Juga kita perlu menggantinya dalam format Coco. Kita jalankan to replace. Oke, untuk membuktikannya coba kita lihat. Ada di YOLO dataset. Coco classes. Nah, di sini ada segini banyak ya. Kemudian kita ganti. Karena sebenarnya itu dari kalau kita tidak menggunakan dataset custom, sebenarnya YOLO itu sudah bisa mendeteksi semua objek untuk YOLO X adalah yang bisa dideteksi adalah ini. Nah, karena berhubung kita menggunakan dataset custom, kita mengganti kelasnya dengan ini saja. Kita jalankan. Nah, bisa dilihat kalau ini sudah terganti. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini mengganti kelasnya. Ada 12 kan ya. Jalankan. Oke. Setelah itu adalah pre-trained weights. Pre-trained weights itu adalah sebuah file pelatihan pre-trained. Jadi adalah file pelatihan original yang dimiliki oleh YOLO. Jadi file pelatihan original itu yang saya maksudkan tadi. Sebenarnya kalau YOLO tidak dilatih itu dengan custom itu, sebenarnya sudah bisa mendeteksi kelas-kelas dalam awal tadi. Untuk YOLO X tadi ada banyak tadi ya. Dan pre-trained atau file pelatihan itu untuk YOLO X adalah berekstensi .pth.
Ini kan kita mau mendownload pre-trained untuk YOLO-X. File pelatihan ini maksudnya itu kalau kita mendeteksi gambar nanti ditujukan dari hasil pelatihan ini YOLO-X. Nah misalnya seperti itu gitu, untuk pre-trained. Nah untuk YOLO V5 itu ekstensinya bukan PTH tetapi .wix kalau nggak salah. Kalau untuk YOLO V4 .ph kalau nggak salah. Intinya ya beda-beda. Oke, kita jalankan. Itu akan mendownload pre-trained di folder content, di luar folder content. Nah di sini, bukannya. Nah di sini. Kemudian kita masuk dalam folder YOLO-X train. Nah ini kita masuk ke pelatihan. Train ini dijalankan oleh train.py berdasarkan konfigurasi di file yolog vocs.py. Kemudian ini menunjukkan GPU yang kita gunakan untuk melatih, karena Colab itu hanya memiliki 1 GPU, maka kita set 1 GPU saja. Kalau kita misalnya set 3 atau 4 sedangkan kita hanya memiliki 1 GPU, itu akan error. Nah, itu berdasarkan file pre-trained dari yang di-download tadi. Oke, kita jalankan. Oke, sepertinya ada error. Error itu key error. Oke, ini errornya sepertinya memang datasetnya tadi error karena mengandung strip ya. Jadi kelas-kelasnya ini mengandung strip, sehingga kita ganti saja datasetnya. Oke, kita ganti dataset saja. Ini saja yang pakai helm ini. Atau yang pakai masker ini aja. Continue. Kita salin. Kita masukkan di sini. Download tadi ini ya. Konten. Kita masukkan di data baru ya. Folder data baru. Kita buat dulu data baru. Dataset baru ya. Dataset baru.
Oke. Kita cek. Oke, sudah ada. Jadi kita mengulang lagi membuat folder dataset. Ini dataset error ya. Kita buat lagi dataset baru seperti hierarki tadi. Dataset yang berisi VOC devkit. Oh, tidak ya. Bukan ini. Kita copy, nanti kita ganti foldernya dengan nama VOC devkit. Oke. Kita copy dari dataset baru ke ini ya, yang terakhir. Salin jalur. Copykan ke sini. Kemudian ditaruh di folder dataset yang dibuat tadi. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita mengganti nama ini dengan VOC devkit. Aduh, bukan. Ganti nama VOC devkit. Kemudian dalam VOC devkit ini, oh ini salah ya. Kita membuat folder lagi yang bernama VOC 2017. Ya, VOC 2007. Oke. Refresh. Sudah. Masuk dalam folder yolog yang berisi ada file ini. Oke, tidak ketemu. Kita kembali dulu. Oke, sudah ada dialog. Kemudian kita jalankan ini pemisahan. Oke, sudah. Kemudian kita buat lagi folder baru, namanya VOC 2012. Oke, kita jalankan. Oke, berhasil. Ini kita ulangi saja. Kemudian kita mengganti kelas dan nama kelasnya. Nah, ini tadi yang ini ya. Ini ya. Nah, di sini contoh yang tidak menjabarkan kelas dan jumlah kelasnya, maka kita di fork untuk kita salin istilahnya ya ke akun pribadi kita, sehingga kita bisa analisis dataset itu. Nah, di sini classesnya 2 ya. Classesnya 2, kita continue saja. Kalau kalian mau menambahkan rotasi, saturation, brightness, itu bisa ditambah di sini. Oke, continue.
ini satu kali aja ya, karena hanya untuk contoh. Kita tunggu. Oke, tadi kelasnya disebutkan 2 ya. Kita lihat di image-nya. Nah, ini nama kelasnya adalah nomask dan mask. Jadi ada 2. Nama kelasnya adalah mask dan nomask. Oke, kita ganti. Salin, kita ini jalankan, kita ganti ini. Kelasnya ada 2. Kemudian tadi kan sudah mendownload ya. Untuk pre-trainednya ada di luar sini, folder konten. Yang perlu kita lakukan adalah masuk dalam folder YOLO-X ya. Kita cek dulu di mana kita berada. Oke, sudah ada di folder YOLO-X ternyata. Kemudian kita train. Semoga berhasil. Di sini sebelum train itu memang sudah dijelaskan ya. Ada num kelasnya kok masih 12 ya. Oke. Sepertinya kita perlu mendownload ulang ya. Mendownload ulang file pre-trained. Kita hapus, coba. Ini kita jalankan. Num kelasnya coba kita cek. Example YOLO VOCS. YOLO X example YOLO VOC. Ini kita cek apakah kelasnya itu memang 12. Nah, ini adalah contoh yang tidak bisa mengganti sesuai perintah ya, tidak berjalan misalnya. Jadi memang ada yang seperti itu. Misalnya error ya, bisa dicek secara manual. Oke, kita karena itu error, saya juga curiga ini tidak bisa terganti. Kita cek manual. YOLO data dataset VOC classes. Oke, ini berjalan dengan baik.
Ini kita run saja. Tadi sudah dihapus ya pre-trained-nya, file pre-trained. Kita download ulang. Kita berada di mana sekarang? Oke, log, kemudian train. Nah, ini seharusnya sudah berganti ya num class-nya. Nah, ini num class-nya 2. Nah, ini baru muncul. Sebenarnya itu sudah muncul, tetapi lambat gitu. Sebenarnya itu sudah ada, tetapi itu harus di refresh. Oke, ada error lagi. Oke, ini dia. Kayak error mas. Oke, tadi saya mengganti dengan dataset yang salah juga. Jadi memang YOLO egg itu tidak bisa kalau mengandung nama kelasnya itu strip. Oke, kalau begitu kita ganti lagi dataset. Dataset open source. Jadi memang saya baru tahu kali ini kalau YOLO egg itu tidak bisa untuk kelas yang mengandung karakter strip. Oke, ini aja. VOC Pascal. Ini ukurannya besar ya. Copy. Kita kembali lagi mengganti dataset. Ini ya. Dataset baru 2 gitu. Kita buat folder di konten dataset baru 2. Oke, kita arahkan downloadnya juga di situ. Ini sudah mengarahkan. Oke, goblok. Kita belum ganti ya. Mohon maaf. Aduh. Oke, kita buat lagi. Tadi belum diganti URL-nya, kita buat lagi data set baru 3. Oke, kita copy. Dan ini 3 kita ganti ini. Apa sudah ya tadi? Oh sudah ya. Oh ya salah, bodo amat. Buat lagi aja. Nah, ini kalau misalnya kita mendownload ke server dulu, ke lokal komputer dulu baru ke server, itu sangat lama ya. Jadi kita langsungkan saja. Kemudian kita cek dataset baru 3. Oke, sudah ada. Ini hanya terdiri dari task dan train. Nah, kemudian kita buat folder baru. Dataset salah lagi ya. Ini kita ganti namanya saja, jadi sehingga nanti tidak masuk dalam perintah-perintah kita. Salah. Kita buat lagi dataset pakai S. Oke. Dan dalam dataset, oke, sudah ya. Selanjutnya adalah mengcopy dari dataset baru 2 ya. 3
juga folder dataset yang berada dalam directory YOLO. Oke, sudah kita cek ada di dataset. Terakhir kita ganti namanya dengan voc devkit ya. voc devkit. Nah, dalam ini sudah berisi dataset. Kok gak bisa ya? Kok keluar? Oh ya, sudah keluar ya. Ini dalam ini kita buat folder baru voc 2017. voc 2007. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke folder YOLO. Kita jalankan voc underscore txt. Nah, ini memang datasetnya tadi berukuran besar. Kemudian buat lagi folder voc 2012. Kita jalankan untuk mengcopy. Oke, kita cek apakah sudah ada isinya. Sudah, berarti betul. Dan kita mengidentifikasi kelasnya. Nah, kemarin sudah ya, saya sudah tahu kalau kita cek aja lagi. Sebenarnya saya sudah menggunakan dataset ini, tapi saya lupa kelasnya ada berapa sama nama kelasnya itu apa aja. Kita cek lagi aja. Nah, ini ternyata datasetnya itu dibagikan dari Northeastern University China. Jadi memang bukan dataset RoboFlow asli ya. Karena ukurannya besar, ini memang sedikit lama. Kita tunggu. Udah 1 jam ya. Jadi nanti memang pelatihannya lama ya. Kalau datasetnya besar, pelatihannya lama. Oke, sudah selesai. Kita masuk dalam akun pribadi RoboFlow. Di sini ada 3 kelas ya. Oke, ada 3 kelas. Continue saja, kita tidak perlu menambahkan efek apapun. Ini 1 kali generate. Oke, initializing, kita menunggu.
Oke, kita cari ada 3 ya tadi. Kita buka salah satu halaman. Kelas pertama adalah halaman. Ini apa ya ini? Oh, di sini ada ya. Group worker. Oh, ini dia. Oh ya, ini di sini kelasnya bisa dilihat di sini. Jadi ada helmet, head sama person. Ini ada 3 kelasnya bisa dilihat di sini. Tadi ada helmet, head, person. Helmet, head, person. Helmet, head, person. Gak pakai A ya. Helmet. Oke, kita cek lagi. Helmet, head, person. Oke, sudah betul ya. Kita jalankan. Helmet, head, person. Di sini juga kita copy. Oke, jumlah kelasnya berarti ada 3 ya. Ada 3. Kita cek karena tadi tidak bisa, saya juga perlu memastikan. YOLOG X example VOC. Sini kita pastikan bahwa kelasnya sudah terganti. Oh, ini belum terganti ya kan. Kita save, jangan lupa save, Ctrl S. Oke, sudah. Selanjutnya kita download. Nah, pre-trained tidak usah ya, sebenarnya memang tidak berpengaruh itu karena tidak ada konfigurasi yang diubah. Dalam YOLO pre-trained ini itu adalah sebuah file yang sangat original atau tidak ada konfigurasi yang diperlukan, kecuali hanya kalau YOLO X ya YOLO X, kalau YOLO V5 ya YOLO V5 pre-trainednya itu seperti itu. Kemudian kita cek ada di direktori mana, ada di YOLOG. Oke, sekarang kita bisa menjalankan YOLOG yaitu pre-trainednya. Kita melakukan pelatihan. Oke, sini dideskripsikan num kelasnya ada 3 with 0,5, input size, train, dan lain sebagainya. Oh, ini max epochnya ada 300. Jadi kita akan melakukan pelatihan sebanyak 300. Karena datasetnya besar nanti akan sangat lama ya. Jadi nanti tidak sampai 300, kita bisa hentikan saja. Oke, sepertinya ini sudah berjalan lancar ya. Ini start train epoch 1. Kita tunggu 1 dari 300 epoch. Oke, ini memulai untuk epoch 1 ya. Yang iter ini hanya istilahnya persiapan.
Oke, bisa ternyata. Ini memulai epoch 2 ya. Misalkan ada kendala dalam training ini, kalian bisa mengganti evaluatornya. Jadi evaluator itu sepertinya setiap artificial intelligence itu mempunyai evaluator atau nilai fitness dalam algoritma genetik, sepertinya menurut saya. Misalnya ada yang misalnya dalam tren ini tidak bisa, ada error, coba bisa diganti evaluatornya itu ada di, coba kita cari di sini di YOLOG. Ini dia ya, ini VOC evaluator. Kalau kalian menggunakan dataset VOC, ini VOC evaluator. Ini adalah evaluator, dan evaluator ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita, bagaimana kita memodelkan evaluator. Tentunya kita harus paham dari YOLO ini ya, harus paham, sangat paham ya. Atau kita bisa mengganti evaluator dari situs lain yang oleh orang sudah dibagikan. Nah, misalnya dari sini evaluator dari GitHub McAfee Base Detection. Di sini kemarin saya menemukan evaluator. Nah, di sini prepare the evaluator. We currently have Coco evaluator and VOC evaluator. If you have, jika kamu memiliki format data sendiri atau metrik evaluasi, atau ini ya, evaluasi metrik itu maksudnya adalah evaluator yang memiliki metrik-metrik yang Anda sesuaikan. You can read on your evaluator. Nah, di sini kalau misalnya yang tadi itu ada kendala, bisa mengcopy atau mengganti evaluator ini, VOC evaluator, dengan evaluator yang disediakan di sini ya. Apakah ini ya sama ya? Ya, intinya kemarin saya ada kesalahan ya di situ. Kemudian saya mengganti dengan evaluator ini dan berhasil, bisa berjalan. Seperti itu. Oke, kita cukupkan saja pada epoch 1 ya. Ini kita hentikan untuk trainingnya. Oke, di sini dikatakan bahwa anotasi itu sudah disimpan di di sini ya. Oh, bukan di situ. Oh ya, di situ ya. YOLOG output.
belum ada. Seharusnya paling tidak harus training 100 kali ya, sepertinya seperti itu, paling tidak 100 kali, sehingga itu akan menyimpan di sini YOLO output ya, seperti itu. Ini karena belum menyentuh 100 sehingga belum muncul ya. Saya di sini mencari juga tidak ada. Jadi memang harus minimal 100 kali. Atau di sini ya. Di sini. Oh iya, di sini. Wake-nya disimpan di YOLO output YOLO VOC. Di sini output VOCs. Nah, ini adalah pelatihan terbaik dan ini pelatihan terakhir. Ini ada lognya ditulis di sini juga. Jadi memang ternyata tidak harus 100 ya. Satu epoch pun bisa, satu kali pelatihan. Kemudian kita akan mentes pre-trained. Jadi kan tadi pre-trained, kemudian kita berikan pelatihan baru sehingga bisa hasilkan file trained baru. File trained baru itu yang kita maksud dengan custom dataset. Jadi kita melatih sebuah file trained dengan dataset kita. Oke, di sini model 4 ini ditunjukkan ke trained yang sudah file trained yang sudah kita beri latihan. Oke, kita jalankan. Oke, sambil menunggu kita akan mencari gambar atau video. Untuk kali ini saya akan menggunakan gambar saja ya. Gambar orang pakai helm. Kalau tegang ini. Oke, ini berhasil ya. Selanjutnya kita akan mencoba tes. Oke, ini baik. Kita download. Aduh. Bukan. Oke, ini kita copy image address. Kita taruh di sini ya. Oke, jadi kalau pakai widget itu harus filenya sudah berekstensi. Oke, kita akan masukkan di folder konten saja ya. Kita jalankan. Oke, tidak bisa ya. Karena kita belum berada pada folder yang tepat, kita cek dulu kita berada di folder mana. Ada dialog. Oke, kita dialog saja ya, download ininya, tidak usah di folder konten. Download. Oke, berhasil. Kita cek apakah filenya sudah masuk ke sini. Ini ya, ini adalah gambar tadi orang yang pakai helm, salin jalur. Di sini tes email kita di sini mengetes untuk mendeteksi objek sesuai dengan
file trained yang kita hasilkan dari pelatihan tadi. Di sini adalah jalur di mana kita gambar yang akan kita deteksi. Kita jalankan. Kalau misalnya ingin deteksi video, itu image ini tinggal diganti dengan video. Oke, sudah selesai dan gambar hasil deteksi disimpan dalam YOLO output YOLO V ini. Nah, di sini berarti YOLO output itu menghasilkan file trained dan file hasil deteksi ya. Di sini ya, Visualize ini. Kemudian ini di folder ini. Ini adalah tanggal dan waktu dimana kita melakukan deteksi. Oke, kita download saja. Oke, sudah. Kita cek apakah terdeteksi helm tersebut. Nah, ini helm. Oke, berhasil. Helm memiliki yang terdeteksi, keyakinan YOLO adalah sebesar 90,4%. Oke, seperti itu. Kemudian untuk ini kalau ingin menampilkan dari sel, kita ganti ininya, output image-nya. Sini kita salin jalur. Kita pastekan. Dan ini kita file ini hasil training tadi yang ini ya, yang latas tadi ya, LATS CPTH ini kita download ya. Kita download untuk kita latih secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas deteksi. Baik, ini adalah untuk YOLO X PyTorch yang disediakan dipandu oleh RoboFlow dengan sedikit kita merubah, karena kalau kita mengikuti apa yang diinstruksikan RoboFlow, ternyata ada error, dan itu saya juga tidak tahu apakah karena sudah sangat lampau mereka membuat Google Colab sehingga ada beberapa perintah yang sudah tidak berjalan, sudah kadaluarsa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.